Anda masih bersama Sergap. Berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah mobil SUV hilang kendali hingga menghantam tiang rambu dan pagar pembatas jalan di Grogol, Jakarta Barat. Akibat kejadian ini, satu penumpang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Sebuah mobil tersangkut usai menabrak tiang rambu dan pagar pembatas di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Kerasnya benturan membuat bagian depan kendaraan ini mengalami kerusakan berat. Kecelakaan terjadi saat pengemudi melaju dari arah Pesing menuju Roksi, Jakarta Pusat. Kondisi pengemudi yang diduga mengantuk jadi sebab kejadian ini. Akibat peristiwa ini, satu penumpang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sepertinya dia ngantuk sih ya, karena pas saya datang udah terjadi laka-laka seperti ini gitu. Berapa orang dalam mobil? Kurang lebih 2 orang sih dia. Ada yang luka-luka? Sepertinya penumpangnya luka. Kendaraan dan pengemudi dibawa ke Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Wendra Kurniawan melaporkan. Minibus rombongan PNS masuk jurang sedalam 20 meter di Kabupaten Maluku Tengah. Akibatnya satu penumpang tewas di lokasi kejadian, beberapa lainnya luka-luka. Kecelakaan minibus syarat penumpang masuk ke jurang ini terjadi di jalanan menurun di kawasan Seram Puncak SS Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Akibat kecelakaan, seorang penumpang tewas di lokasi kejadian, 5 lainnya luka-luka. Mobil minibus ini diketahui mengangkut ibu-ibu PNS asal Kabupaten Seram bagian timur yang berangkat dari Desa Ori, Kabupaten Maluku Tengah menuju ke Kabupaten Seram bagian timur. Di lokasi kejadian diduga pengemudi tak menguasai jalan hingga meluncur ke jurang sedalam 20 meter. Evakuasi para korban dalam jurang berlangsung dramatis. Korban yang meninggal dunia dievakuasi warga menggunakan tandu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Nurdin Abdullah melaporkan. Berpura-pura sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin Jalan Padi, Deli Serdang, Sumatera Utara, 3 remaja tanggung mencuri motor jamaah. Tiga pelaku mengendap-endap di parkiran motor sebuah masjid di Jalan Padi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketiga pelaku beraksi saat jemaah tengah sholat subuh. Satu pelaku merusak kunci kontak dan membawa kabur motor milik seorang jemaah yang terparkir di depan pintu masjid. Pelaku lalu kembali untuk mengambil motor lainnya. Namun aksinya kali ini gagal karena motor incarannya memiliki kunci ganda di roda depan. Sebelum beraksi agar tidak dicurigai, ketiga pelaku sempat masuk ke kamar mandi berpura-pura wudhu. Kamar mandi, sudah keluar kamar mandi, orang pada sholat semua, itulah saatnya beraksi. Berapa kendaraan yang diambil, Pak? Pada hari itu, satu ini, inilah yang diambil. Pengurus masjid mengaku telah 10 kali sepeda motor jemaah dicuri di masjid ini. Pengurus masjid telah menyarankan para korban agar membuat laporan ke polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Diduga akibat korsleting, sebuah rumah di Aceh Tamiang yang dijadikan tempat reparasi elektronik habis terbakar. Seorang terluka saat berusaha memadamkan api. Api membakar sebuah rumah yang dijadikan tempat reparasi elektronik di kawasan Kota Lintang, Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Saat kejadian, pemilik rumah sedang ke pasar. Peristiwa ini membuat panik warga sekitar. Bersama petugas, warga berupaya memadamkan api. Banyaknya material yang mulai terbakar membuat api sulit dipadamkan. Seorang warga terluka terkena pecahan kaca saat membantu memadamkan api. Dugaan sementara kejadian ini akibat korsleting listrik. Kebetulan ini sekaligus tempat usahanya servis alat-alat elektronik. Untuk kerugian sendiri ditaksir berapa tadi, Pak? Untuk kerugian kita belum bisa konfirmasi karena kita belum bisa melakukan konfirmasi terhadap. Satu korban luka dibawa ke puskesmas terdekat.
Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Alfi melaporkan. 5 pengedar narkoba membawa 29 kg sabu ditangkap di Palu, Sulawesi Tengah. 1 diantaranya merupakan warga negara Malaysia. Diduga pelaku merupakan jaringan internasional. Aparat kepolisian menggagalkan 5 pelaku peredaran narkoba di Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku membawa 2 karung berisikan 29 kg sabu dari Malaysia melalui jalur perairan. Narkoba jenis sabu ini akan diedarkan pelaku di wilayah Sulawesi. 1 dari 5 pelaku merupakan warga Malaysia yang diduga sebagai jaringan internasional. Pelaku juga membawa senjata api rakitan serta amunisi aktif. Kebetulan kita menangkap 4 orang dan 1 orangnya warga negara asing, warga negara Malaysia. Nama-nama sudah ada, siapa yang tertangkap, barang buktinya kurang lebih 29 kilo. Kira-kira 29 pakai itu kira-kira 9 kilo lah ya. Bersih apa-apa kita lebih lihat sendiri. Kelima tersangka diamankan ke Polda Sulawesi Tengah untuk dilakukan pengembangan. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik melaporkan. 5 gadis di bawah umur dianiaya seorang perempuan di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak terima anaknya dianiaya, orang tua korban melapor ke polisi. Aksi pelaku viral di media sosial. Video penganiayaan 5 orang remaja putri yang dilakukan seorang wanita di rumah salah satu korban viral di media sosial. Aksi penganiayaan ini terjadi di rumah kontrakan salah satu korban berinisial RV, remaja 16 tahun di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penganiayaan berawal dari aksi saling ejek antara korban dan pelaku di kolom komentar jejaring media sosial. Pelaku memberikan komentar atas penawaran prostitusi namun korban menolak tawaran pelaku. Tak terima ditolak, pelaku mendatangi rumah korban dan menganiaya kelima remaja tersebut. Selain menganiaya, pelaku juga mengajak korban melayani lelaki hidung belang dan menawarkan narkoba. Sebenarnya penamparan itu 2 kali, cuman yang ada di video ini 1 kali karena mungkin sudah dipotong oleh si pelaku. Harapan saya sih si pelaku harus dibina atau harus ditangkap secepatnya karena biar ada efek jerak. Jadi memang benar terkait dengan kejadian tersebut, kami dari Polres Bogor telah menerima laporan dari keluarga yang bersangkutan dan sampai saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Sudah ada yang mengarah tersangka itu Pak, pelakunya gitu? Masih kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu, baru juga kami terima laporan yang bersangkutan dari keluarga kemarin malam. Ya. Tak terima anaknya dianiaya, orang tua korban melaporkan kasus ini ke Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Nawayogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda Minyak Timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Semanggi Padat Merayap. Blok M 19 jajaran Puri hingga saat ini